Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ma tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para asatiz serta anak-anakku semua, semoga Allah senantiasa memberikan kita rahmat, memberikan kita anugerah, memberikan kita kesehatan, umur panjang, rezeki barokah, dan insya Allah kita mati dalam keadaan husnul khotimah. Anak-anakku sekalian, mohon maaf Abi tidak bisa hadir pada acara peringatan Maulid kali ini, tapi dapat memberikan sambutan melalui rekaman ini. Tentunya dengan ketidakhadiran Abi, semoga tidak mengurangi rasa khidmat dan rasa cintanya kita kepada Rasulullah SAW. Anak-anakku sekalian, bahwa kenapa kita harus memperingati Maulid? Bahwa kita niatkan memperingati Maulid itu, yang pertama adalah kita mensyukuri nikmat Allah. Karena dengan adanya Nabi kita bisa mengenal siapa Tuhan kita. Dengan adanya Nabi kita bisa membedakan mana hak mana batil. Dengan adanya Nabi kita bisa dibimbing akhlak-akhlak yang baik, akhlakul karimah. Makanya patut kita bersyukur kepada Allah. Nah, di antara mensyukuri nikmat Allah dengan dilahirkannya Nabi kita Muhammad SAW ini adalah perlu adanya kita gembira. Ya, sebagaimana kita kalau dapat nikmat pasti senang, bahagia, dan tidak sedikit seperti kalian misalnya. Kalau umpama dikasih nikmat oleh Allah umur panjang, dan kalian mengadakan hari ulang tahun syukuran, pasti gembira. Kadang-kadang membuat kue, membuat makanan, bikin nasi uduk. Nah, sekarang kita memperingati Maulid. Ini sekali lagi adalah syukuran, kita harus gembira. Nah, gembiranya dengan apa? Kita manfaatkan kegembiraan ini adalah waktu-waktu sekarang ini adalah dengan bagi usia kalian, dan tentu juga adalah bagi kita semua, adalah untuk banyak belajar. Untuk banyak belajar, untuk banyak belajar. Nah, kegembiraan ini sangat perlu. Makanya kata Allah dalam Al-Quran dikatakan, Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Qul, katakan wahai Rasulullah, bifadlillah, dengan karunia Allah, wa birahmatihi, dengan rahmat Allah, fabidzalika, maka dengan itu semua falyafrahu, kita harus gembira. Jadi kita kalau dapat karunia dari Allah, kita dapat rahmat dari Allah, diperintahkan oleh Allah untuk gembira. Nah, sementara Nabi itu adalah merupakan rahmatan lil alamin. Di sana ayatnya kan wa bi rahmatihi. Nah, maka dengan demikian, karena Nabi bagian daripada rahmat, kita harus gembira. Dalam sebuah hadis, anak-anakku, itu ada sahabat dalam Sahih Bukhari, sahabat yang namanya Abbas bin Abdul Muttalib. Itu ngimpi
ketemu dengan Abu Jahal dan ternyata Abu Lahab. Ternyata Abu Lahab itu di dalam kuburannya disiksa setiap hari. Siksa setiap hari, cuman siksaannya sangat berat. Cuman siksaannya yang hari Senin itu diringankan. Sehingga membuat pertanyaan Abbas ini kepada Abu Lahab. Karena Abu Lahab ini masih saudara kandungnya daripada Abbas yang kedua-duanya paman Nabi. Ditanya, Abu Lahab, kenapa kok engkau setiap hari disiksa, siksaannya sangat berat, siksaannya sangat keras, tapi cuma hari Senin saja? Kenapa kau tidak disiksa seperti hari-hari biasa? Ternyata Abu Lahab menjawab bahwa dulu saya ketika lahirnya Muhammad itu dapat informasi dari budak saya namanya Suwaibah al-Aslami. Datanglah Suwaibah kepada saya menginformasikan bahwa Aminah, istrinya Abdullah, itu bapaknya Nabi, melahirkan anak. Anaknya laki-laki dikasih Muhammad. Saya gembira luar biasa. Ya, karena memang yang namanya orang-orang Arab dulu itu, orang-orang jahiliyah, dia akan gembira kalau mendapatkan informasi tentang kelahiran anak laki-laki. Ya, berbeda kalau umpama kelahiran anak perempuan. Mereka itu tidak suka, mereka itu tidak senang. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, ada ayat mengatakan wa idza busyira ahaduhum bil unsa dhalla wajhuhu muswadda wa huwa kadhib. Jadi orang-orang jahiliyah dulu kalau umpama dikasih berita tentang istrinya melahirkan anak perempuan, maka dia wajahnya itu hitam, wajahnya marah, kesel. Bahkan dia tidak mau ketemu dengan masyarakat yang lain. Nah, ini Abu Lahab mendapatkan informasi bahwa Aminah melahirkan anak laki-laki namanya Muhammad. Dia senang. Sampai Suwaibah yang budak itu, budaknya Abu Lahab itu, dimerdekakan supaya tidak jadi budak lagi. Saking senangnya saya kepada lahirnya Muhammad. Nah, ternyata gara-gara itu saya setiap hari Senin diringankan siksaannya karena gembira terhadap lahirnya Muhammad. Bayangkan anak-anakku, kalau seandainya Abu Lahab yang jelas-jelas musuhnya Rasul, musyrik, dia menyekutukan kepada Allah, tapi ketika dia senang, gembira terhadap lahirnya Nabi Muhammad, diringankan siksanya. Bagaimana dengan kita sebagai umat? Maka ini kita syukuri kelahiran Nabi Muhammad dengan bergembira. Kemudian yang kedua, yang perlu bagi kita, kenapa kita harus peringati Maulid, adalah dalam rangka kita ingin mencoba meneladani akhlak Nabi. Karena Nabi itu mempunyai akhlak yang luar biasa. Sampai Allah mengatakan dalam surat Al-Qalam ayat 4, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad, wahai Nabi, la'ala, betul-betul tinggi dalam satu puncak akhlak yang azim, akhlak yang sangat mulia. Ini tidak pernah nabi-nabi sebelumnya itu mendapatkan pujian seperti itu. Sehingga ulama-ulama tafsir menyatakan bahwa kenapa kok Allah bersumpah memuji Rasul, wa innaka la'ala khuluqin azim. Karena permasalahannya adalah sifat-sifat yang baik, akhlak-akhlak yang baik yang ada pada diri nabi-nabi sebelumnya itu kumpul pada diri Nabi kita Muhammad SAW. Jadi sifat baik Nabi Ibrahim ada pada Nabi kita, sifat baik Nabi Nuh ada pada diri Nabi kita, sifat baik pada Nabi-Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Yusuf, Nabi Ayub. Sifat-sifat baiknya, akhlak-akhlak baiknya itu
berkumpul pada diri Nabi kita Muhammad SAW. Nah, maka ketika kita memperingati Maulid, kita mencoba ingin meneladani akhlak Nabi. Akhlak Nabi bukan hanya ketika jadi Nabi dia akhlak baik, sejak muda. Bahkan ketika muda masih usia beliau sudah dijuluki Al-Amin, jujur. Ya, namanya kejujuran itu luar biasa. Ya, banyak orang di dunia ini yang susah untuk mencari kejujuran. Jujur, Nabi Muhammad pada saat itu sudah dikenal oleh umat manusia. Bagaimana kita caranya untuk kita baca sejarah-sejarah Rasul. Kita baca sejarah, dan sejarah yang paling lengkap berkenaan dengan seseorang itu adalah hanya sejarah Rasulullah SAW. Anak-anakku bisa baca di rumah Abi banyak buku-buku tentang sejarah Nabi. Di sana ada Sirah An-Nabawiyah, ada juga karangan Ibnu Hisham tadi, ada juga karang Al-Bidayah wa Nihayah yang dikarang oleh Ibnu Katsir. Ya, betapapun di sana ada sejarah nabi-nabi sebelumnya, tapi dari 8 jilid itu 1 jilid sejarah nabi-nabi dulu sejak Nabi Adam sampai Nabi Isa, tapi sisanya dari jilid 2 dan jilid 8 itu adalah sejarahnya Nabi Muhammad. Demikian pula buku-buku yang lain banyak. Kalau kamu baca, kalau kamu sudah baca baru mengetahui. Orang-orang yang di negara-negara barat yang suka menggambar karikatur Nabi, Nabi bengis, Nabi hipersek dan segala macam. Kenapa? Karena mereka belum paham dan belum membaca secara utuh sejarah Nabi. Mereka mendapatkan informasi sejarah Nabi itu dari orang-orang yang benci. Sehingga orang yang benci kepada Nabi itu ditularkan, disejarahkan sampai kepada Nabi. Bagaimana mungkin ya Allah memuji Nabi Muhammad? Tidak mungkinlah Allah memuji manusia seperti itu kalau seandainya tingkah laku Nabi Muhammad itu adalah tidak baik. Nah, ini setidaknya anak-anakku, bahwa kita memperingati Maulid itu adalah karena syukur dan juga ingin mempelajari sejarah Nabi. Jangan terkecoh dengan orang-orang yang mengatakan bahwa peringatan Maulid itu bid'ah. Ya, Rasul memperingati hari lahirnya dengan puasa. Artinya kenapa? Ketika Rasul ditanya tentang Shaum Yaumul Itsnin, su'ila Rasulullah SAW an Shaum Yaumul Itsnin. Kata Rasul, in li'anna fihi wulidtu wa fihi ub'ats. Karena pada hari itu aku dilahirkan dan pada hari itu aku juga adalah diutus, diangkat jadi Rasul. Beliau mensyukurinya dengan puasa. Kita juga tidak salah memperingati hari lahir Nabi. Kita tidak sedikit ada yang puasa Senin. Ya, itu berarti kita ikut mensyukuri dan juga ikut menghidupkan sunnah Rasul. Dan ketika hari kelahirannya kita adalah memperingati. Itulah barangkali anak-anakku, semoga kalian isi acara Maulid, peringatan Maulid ini ya dengan baik. Barangkali nanti ada yang memberikan ceramah, siraman rohani tentang peringatan Maulid ini. Kalian kaji dengan baik, kalian catat dengan baik, sehingga kalian ketika keluar dari pondok ini bisa menyampaikan materi-materi tentang siapa Rasulullah SAW dengan baik dan utuh. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.